segala cara aku lakuin gitu, tapi kayak hati tuh masih belum puas, masih ngerasa gue bisa lebih nih dari ini, nggak cuma gini doang nih, gelisah banget hati gitu kan. Sampai akhirnya semua orang yang kayak punya channel bisa berangkat ke sana, aku tanya gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah izinkan kemarin di Agustus bisa berangkat di saat hampir 1 tahun ya, setelah 10 bulan terjajah gitu kan. Awalnya kenapa sih Kak Astria dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk berada di sana? Apa yang dicari sebenarnya? Sebenarnya semenjak kejadian 7 Oktober gitu, aku ngerasa pengen berbuat banyak gitu, karena aku lihat perjuangan yang mereka lakuin tuh luar biasa banget. Terus kayak aku udah mencoba segala cara aku lakuin gitu, tapi kayak hati tuh masih belum puas, masih ngerasa gue bisa lebih nih dari ini, nggak cuma gini doang nih, gelisah banget hati gitu kan. Sampai akhirnya semua orang yang kayak punya channel bisa berangkat ke sana, aku tanya gitu. Akhirnya alhamdulillah Allah izinkan kemarin di Agustus bisa berangkat di saat hampir 1 tahun ya, setelah 10 bulan terjajah gitu kan. Ya alhamdulillah bisa sampai ke sana, rasanya kayak puas gitu. Sebenarnya awalnya ke Jordan, di Jordan kita ketemu sama orang-orang yang di camp, sampai akhirnya Allah izinkan bisa sampai masuk ke Aqsa. Itu rasanya kayak ya alhamdulillah gitu, kayaknya ada hal yang lebih lagi yang bisa aku lakuin, karena aku tahu banget kapasitasku, aku bisa lebih nih dari ini, nggak cuma diem di sini gitu gelisah aja. Pengen lihat langsung keadaan di sana atau seperti apa Kak? Mungkin kalau lihat langsung nyampe ke Gazanya, aku selalu bertanya diriku, Kak, aku baru sekali loh seumur hidup, aku tidak pernah ada cita-cita mau jadi dokter, dari dulu nggak pernah ada bayangan gitu, kayak belajarnya susah apa segala macam. Baru sekali seumur hidup baru ngerasa kayak kenapa aku dulu nggak jadi dokter, karena kalau aku jadi dokter pasti aku ada arti, aku bisa masuk Gaza dan ada arti yang bisa aku lakuin. Tapi karena aku bukan tenaga medis, kalau aku berangkat ke sana apa yang bisa aku lakuin? Nggak banyak yang bisa aku lakuin. Jadi ya kapasitasku ya aku sampai di camp dan aku ke Masjidil Aqsa untuk mengabarkan ke orang-orang, yuk kita ramaikan Masjidil Aqsa. Ya di postingan Kakak juga terlihat jalan-jalan di sana begitu sepi begitu ya. Iya. Memang ini yang ingin dikampanyekan gitu kan, karena kan Pengen lebih banyak, diberitakan, karena kan lebih pada banyak, bilang ya. masuk ke Aqsa tuh pertama susah, bahaya gitu kan. Aku juga nggak ada bayangan susah tuh susahnya gimana sih, pengen tahu, penasaran. Akhirnya aku coba apply visa mudah, cuman kirim scanan paspor, terus taunya tinggal nunggu dikabarin, nih keterima. Pas sudah keterima kita lewat border. Bayanganku di sini kali yang orang-orang bilang susahnya, karena untuk dapat visanya alhamdulillah rasanya Allah mudahin. Masuk border, susah kalian di sini diapain apa segala macam. Enggak juga, masuknya kayak sekitar 10 menit selesai gitu kan. Terus di mana nih yang susah nih? Pas nyampe ke Magdis, alhamdulillah ada tentara-tentara, tapi tiap masuk dari mana? Indonesia. Oke, Indonesia. Tapi kalau sebelakang kita kayak UK, London, nggak bisa kayak gitu. Tiba-tiba Indonesia masuk. Jadi dari situ kayak alhamdulillah ternyata secara teknis nggak sulit. Cuman mungkin yang sulit itu adalah pertama keberanian untuk berangkat ke medan konflik gitu kan, ke negara yang tidak ada hubungan bilateral dengan negara kita. Keamanan kita tidak dijamin oleh siapapun selain diri kita sendiri sama Allah pastinya gitu kan. Jadi ya mungkin lebih ke situ. Jadi rumor yang dibuat seolah-olah masuk ke sana tuh susah, sulit, apa segala macam, takutnya rumor tersebut yang memang dibuat sama musuh kita supaya emang Aqsa menjadi sepi. Ya. Ayo gantian dong yang lain. Paling yang perlu ditekankan untuk kita yang mau ke Aqsa, ya sebenarnya lebih baik niatnya untuk apa ke sana. Kalau cuman untuk foto-foto atau hal-hal yang tidak untuk syiar, lebih baik nanti ditunda dulu karena lagi konflik. Tapi kalau memang tujuannya ke sana untuk bantu perjuangan, untuk mensyiarkan apa yang terjadi sesungguhnya di sana, melihat warga-warga Palestina di sana sebenarnya walaupun mereka bisa hidup di Aqsa, di area Aqsa, tapi sebenarnya mereka tetap terjajah. Karena buat kita sendiri yang bawa bantuan ke sana, untuk masuk ke sana bawa bantuan dalam bentuk fisik itu nggak bisa. Jadi kita harus diam-diam beli belanjaannya mereka atau pakai hotelnya yang punya orang Palestina. Itu cara kita ngebantu mereka di Aqsa-nya sendiri seperti itu. Tapi untuk ke Gaza kita juga belum ada ke sana. Cuman kayaknya memang untuk saat ini lebih baik. Kalau kita bukan tenaga medis ya, kita nggak punya ngapa-ngapain daripada di sana. Kan katanya di camp di sana aja udah penuh kan di Gazanya. Kalau kita ke sana malah bikin rusuh mereka, ya lebih baik kita bantu di sini dengan support doa, dengan support tetap berisik di sosial media yang kita punya ataupun dengan cara berdonasi. Tapi setelah melihat kehidupan di sana seperti apa sih kamu?
adakah pandangan lain yang kemudian muncul? Wah, sedih sih. Banyak sih, banyak. Bahkan ada hal-hal yang aku buat orang yang udah berangkat ke sana, pasti kita sepakat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan kalau kita nggak berangkat sendiri dan melihat langsung. Ada hal-hal yang sebenarnya cukup penting banget gitu, tapi nggak bisa kita ceritain karena orang harus datang dan melihat sendiri supaya nggak salah penyampaiannya. Gitu. Dan nggak tahu kenapa setelah dari sana rasa rindu untuk kembali kuat, besar. Bahkan sekarang kalau dengar orang ngomong Tanah Syam, ngomong Baitul Maqdis tuh rasanya hati tuh udah kayak mau nangis, kayak aduh, terus menggebu-gebu banget kapan aku bisa balik, kapan lagi gitu. Dan kemarin betul Ustadz Khalid soalnya bilang kalau berangkat ke sana hanya cuma buat foto-foto, sekedar wisata doang, jangan. Tapi kalau ada perjuangan di dalamnya boleh gitu kan. Makanya kemarin juga nggak cuma sekedar sholat datang ke sana, tapi kita datang ke panti asuhan, terus kita tanam pohon, melakukan hal apa yang berarti buat di Palestina. Nah, jadi kalau kayak gitu agak lumayan menunggu waktu ya Pak, maksudnya dari niatnya Kak dia untuk meramaikan, tapi di satu sisi Ustadz bilang jangan datang kalau tidak ada niat. Kebetulan kita jalan emang Iya. udah punya niat Iya, gitu ya, iya, karena iya. kita berdua nih salah satu yang ketitipan amanah banyak sama orang-orang di kitabisa.com. Kita ketitipan banyak banget donasi, alhamdulillah. Dan jadi kita ngerasa harus gerak nih, harus ada yang kita sampaikan ke sana. Dan kalau Nyampe nggak sih gitu? Iya, Penasaran nyampe, terbesar pengen itu lihat adalah langsung. nyampe nggak sih gitu. Setidaknya walaupun nggak langsung ke Gaza, kita pengen tahu nyampe nggak sih ke camp-camp Palestina atau camp Gaza yang ada di Yordania itu, atau bahkan orang-orang warga Palestina di sana gitu. Maksud gue gini Kak, sekarang kan banyak umroh yang Plus paketnya tuh ke Aqsa. Turki, dan sedangkan umroh yang paketnya ke Aqsa tuh sangat sedikit diminati gitu. Nah ini memang karena kondisinya yang bikin orang takut dan sehingga jadi sepi. Nah atau seperti apa Kak? Karena kan kalau untuk rame otomatis ini harus menjadi lebih. betul banget itu yang tadi aku bilang soal edukasi ya masyarakat. Karena selama ini pas aku mau jalan ke Aqsa nggak mungkin lah, lagi perang, emang nggak bisa masuk, nggak mungkin. Emang perangnya itu 30 kilo dari 30 Lokasi atau Aqsa 80 ya? kilo dari Aqsanya Maqdis Dari gitu Gaza. kan. Di bayangan semua orang tuh nggak mungkin, sulit, padahal kita belum mencoba. Dan pas aku nyoba, tinggal apply visa, udah tinggal nunggu visa keluar, ya udah masuk border tinggal masuk gitu. Jadi ternyata sulitnya bukan masalah teknis, sekarang aku paham, mungkin ketakutan orang-orang. Jadi aku sekarang bertugas mengabarkan kalau yang ditanya susah masalah teknis, alhamdulillah aku tidak menemukan kendala yang sulit ya, karena aku udah mencoba sendiri gitu. Makanya kadang-kadang yang nanya bilang susah, udah nyoba belum lu gitu kan, belum sih katanya susah. Nah cobain deh, ternyata masuk. Mas Anung aja dapat visanya kan, katanya laki-laki susah gitu kan, Mas Anung juga dapat alhamdulillah. Nah, bicara rumor yang rame yang bikin orang takut, kalian gimana sih minta izin sama suami untuk berangkat? Ada kesulitan nggak, atau ada sempat dilarang nggak Golakan sebelumnya? hati pasti ada ya. Iya benar, dia sampai di airport masih galau. Masih galau jujur, tapi waktu itu memang ya udah, salah satunya ya udah cuman bisa kita minta petunjuk sama Allah, salat insya Allah, coba Allah mudahkan kalau emang di sana. Ternyata Allah perlancar urusan kita untuk nyampe ke bandara. Waktu itu sih aku kayak gitu ya caranya, dan alhamdulillah suami juga udah ridoin, akhirnya berangkat deh. Dan niat kita juga bukan buat macam-macam. Insya Allah selama di perjalanan kita juga saling ingetin ya, dia ingetin aku kalau aku ada salah niat, sama-sama kita saling ingetin, karena niat kita memang di sana pengen lihat langsung juga, pengen ngerasain, karena kita titipan banyak amanah dari teman-teman orang-orang baik yang nitipin donasi banyak sekali. Jadi kayak kita mau tahu nih, sampai nggak sih kalau ke pengungsian yang ada di Jordan tuh seperti apa gitu. Sebenarnya itu, dan hikmahnya sebenarnya pada saat kita ke sana kita jadi lebih banyak tahu tentang sejarah bumi Syam. Itu ternyata banyak sekali perjalanan tentang Rasul tuh seperti apa di sana, dan perjalanan Islam, sejarah Islam di sana tuh peradabannya seperti apa. Ternyata Masya Allah selama ini aku minim banget literasi tentang hal itu, tapi karena adanya Dengan berangkat sebentar, dan tahunya langsung banyak banget. bahkan kita bisa langsung datang, ini loh tempat dulu Rasul seperti ini loh, tempat ini, kita banyak tahu tentang itu secara langsung. Dan Yang aku tuh Danau kayak Tiberias kayak kayak itu sih. itu nanti di hari akhir ini akan Yang ada di dalam Al-Quran akan ya. apa semua di Al-Quran kita lihat langsung gitu. Jadi kayak gimana iman kita nggak makin kuat gitu loh di situ dengan melihat semua bukti-bukti nyata. Ya, setuju. Kalau Kakek gimana Kakek? Mas Hanung begitu dengar Kakek mau berangkat, Mas reaksinya Hanung, seperti apa? aku tuh sebenarnya tahu di hatiku bahwa dia tuh tipe yang sangat berhati-hati. Apalagi kan aku perempuan, anakku banyak gitu.
Tapi nggak tahu kenapa aku bilang sama Allah, ya Allah tolong izinin, mudahin gimana pun caranya, karena semua udah aku dapetin nih, tinggal izin suami gitu. Nah Mas Hanung tuh tadi yang ngizinin, bahkan dia mau ikut pergi, makanya dia udah apply visa, tapi 2 hari terakhir sebelum berangkat dia kayak, aku di rumah aja deh, aku kerjaan banyak banget dan aku harus jagain anak gitu kan. Terus selama aku pergi tuh hatiku sebenarnya kayak deg-degan, ya Allah jangan sampai dia berubah pikiran, ya Allah jangan sampai dia berubah pikiran, begitu aja doa aku. Nah terus hati-hati, jadi tiap ada berita kita lihat rudal. Aku kayak jangan sampai Mas Hanung lihat berita kalau kita lihat rudal gitu. Dan aku nggak cerita, padahal itu kan big things gitu kan. Kayaknya aku pengen cerita, gila aku lihat rudal apa segala macam gitu kan, Kalau lagi meledak dia di atas panik kita gitu kan. Tapi kayak tahan, tiba-tiba ada travel warning dari Bu Retno, warga Indonesia tidak boleh masuk ke Israel. Kayak Allahu Akbar nih, jangan sampai Mas Hanung lihat berita ini. Akhirnya aku cuma bilang, Bi jangan lihat media sosial terlalu banyak, karena apa yang diberitakan belum tentu semengerikan apa yang terjadi. Kamu nunggu kabar hanya dari aku aja. Kalau emang aku nggak akan gegabah, kalau ini bahaya aku nggak akan maksain masuk, tapi kalau aman aku akan masuk, aku bilang gitu. Ya alhamdulillah kayak dia nurut, dia nggak lihat berita. Pas aku pulang kayak dia baru kembali menjadi Hanung yang ku kenal, kayak lo kemarin ngapain ya berangkat ya? Kenapa aku izinin ya? Itu bahaya banget apa segala macam, kayak terserah, yang penting aku udah nyampe sana gitu. Dia baru kayak, kamu tuh kemarin nggak mikirin ya bla bla bla, kayak oke, yang penting udah nyampe sana nggak apa-apa gitu. Jadi sama Allah kayak baru disadarin lagi dia. Jadi yang iya, makanya nanya hebat ya suaminya ngizinin gitu kan. Terus dia malah ngerasa kayak salah kayaknya aku kemarin ya, yang penting aku udah pulang aman, cuman dia baru menumpahkan semua kekhawatiran dia yang kayaknya dia tahan di beberapa hari terakhir. Kak, mungkin rasanya sholat Audio Jungle.